Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-tawil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada kitab apa kemarin itu, Ada Wadawa. Walaupun saya tidak pegang kitabnya, hanya mengambil dari Maktabah Syamilah. Semoga sesuai dengan cetakan yang resminya. Yang mana kemarin kita sudah menyimak sama-sama bahwa Al-Qur'anu Shifaa'un. Kitab Ada Wadawa, penyakit dan obatnya. Karena hasil beberapa konsultasi, namanya umat atau jamaah itu punya beberapa masalah atau hajat, bahkan penyakit, sehingga dikonsultasikan kepada imamnya dan gurunya. Hasil konsultasi itulah dikumpulin jadi kitab itu. Cuma penyakit yang ditanyakan oleh generasi dulu itu kok kalau kita mungkin tanyanya penyakit udis, stroke, asam urat. Kalau generasi kita yang ditanyakan itu adalah penyakit syirik, penyakit pamer, ya, penyakit ragu, penyakit galau, ya, termasuk mungkin problem-problem di keluarga, penyakit yang tidak harmonis, kok cekcok aja. Dulu pas akad nikah itu rukunnya gandeng-gandengan, ini kok tendang-tendangan, jorok-jorokan. Ya. Bahkan bisa jadi menjadi penyakit-penyakit nasional belakangan yang kerusuhan dan sebagainya. Nah, apapun itu dijawab melalui kitab ini, ya Quran. Percaya nggak percaya, kalau kau amalkan beda. Tidak kok terus kemudian ada kerusuhan baca Quran dan terus kemudian blek-blek berdaya juga. Tapi pasti Allah tidak pernah dusta. Maha benar Allah dengan segala firman. Oleh para ulama memang ada agak selisih, hanya pandangan aja. Bahwa yang lebih ditekankan maksud bahwa Quran itu adalah obat adalah dari penyakit-penyakit hati tadi itu. Tapi ulama yang lain tidak, termasuk penyakit jasmani. Kalau seandainya dirimu betul-betul sungguh obati, insya Allah secara bertahap juga sembuh. Batuk misalnya kok di Quran ya, ada.
Dan generasi sekarang yang saya menyaksikan itu adalah pengakuan Ustadz Nuril Anwar. Ustadznya para penghafal Quran, tinggal di mana itu? Nah, dekat kota wisata yang di sana itu namanya apa? Bandai itu kan yang mau disebut semuanya ini. Kok tiba-tiba lupa ya, itu dengan bincang-bincang gitu beliau itu dianugerahi anak 12 itu sedikit apa banyak? Iya. Emang bapak berapa bulannya? Nah, namanya ngasuh anak, membesarkan anak dalam perjalanannya. Kira-kira sehat terus atau pernah sakit juga? Tapi dalam pengakuannya selama sakit dan sebagainya itu dikorbankan, tidak pernah mengkonsumsi obat sehat-sehat. Jadi maksudnya kalau kepengen membuktikan ada buktinya gitu istilahnya. Bahwa memang bahwa Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Nah tinggal kita benahi. Ini bilangnya bila kadang kita tidak amalkan gitu. Begitu tidak ingat Qurannya langsung ingat oskadonnya, paracetamolnya. Dan itu juga disuruh sebenarnya. Nah Al-Quran nyuruh itu sebenarnya juga obat. Soal sembuhnya dari mana ya Allah yang berkehendak. Bisa jadi itu adalah perantaranya, wasilah. Nah semoga kalau itu yang kita jalan wasilah juga ya, Quran juga ya, maka menjadi kesembuhan yang paripurna, lahir batin. Jangan sampai secara secara sakit kepala sudah sembuh, tapi masih pusing menangani anaknya. Tidak kok cekot-cekot kepalanya, tapi pusing ngadepin istrinya. Sakit kepala juga ya Pak. Maka semoga tidak hanya sekedar penyakit jasmaninya. Tiba-tiba. Karena Allah yang Maha Penyembuh bisa jadi dengan wasilah Quran yang kita bacakan atas izin Allah, gelalahnya istrinya terus luluh hatinya. Mungkin belas kasihan kepada suaminya kok diomelin, terus mungkin capek dia ngomelinnya. Bisa jadi begitu. Anak juga bikin gelalahnya, alhamdulillah dibukakan hatinya. Kok punya rasa sayang kepada bapaknya sekarang muncul, bisa jadi. Apapun itu, apa yang telah difirmankan dan yang dipetuahkan, maka betul-betul kalau kita sudah iman, namanya iman percaya. Jangan sampai ngelonjakin lagi, jangan sampai bantah lagi. Sekarang kerjaan kita itu ketika sudah dikasih petunjuk, langsung dipraktekin, diamalkan. Karena tugas kita itu adalah, ya tadi itu berobat. Ya, tugasnya Allah adalah menyembuhkannya. Oleh itu jangan sampai ngajal kalau ini enggak sembuh-sembuh kemudian obat 10 biji langsung gitu, malah mati. Karena kamu buru-buru kesusu. Apalagi misalnya bahwa di balik sakit ujian itu bisa menyadarkan yang lain-lain. Karena kita kalau sehat terus mungkin ya agak takaburnya muncul. Terus merasakan nikmatnya Allah kurang dapat gitu. Jadi bapak-bapak kalau sehat terus itu kayaknya kelupaan nikmat. Tapi kalau cepat giginya baru, ya Allah, berarti selama ini gigi sehat itu sedemikian berharganya. Ini yang paling terlalu. Sekarang adalah ad-du'a'u yadfa'ul makruh. Doa itu bisa menolak apa yang kita tidak inginkan, yang kita tidak sukai. Yang kita tidak sukai itu apa?
Nah ini disukai apa nih? Sukanya aja ini gara-gara doa aja kayak ini. Maka bapak-bapak yang nggak dapat ya kesel juga yang lain dapat, nggak dapat. Makanya doa. Nanti soal dikabulkannya Allah yang Maha Berkata. Istri kurang nurut itu juga tidak enak, makruh, sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, itu namanya makruh. Anak nggak bakti, durhaka, apalagi generasi sekarang harus bapak-bapak kenceng itu doanya, yang diistilahkan oleh publik dengan Gen Z apa itu. Karena kalau ditegur sedikit katanya apa, tersinggung, oh macam-macam. Maka bapak-bapak harus kenceng betul doanya. Habis sholat betul. Gitu. Negeri ini juga begitu. Walaupun semakin maju, tapi bukan berarti penyakitnya terus enggak. Reshuffle, keuangan dan sebagainya, walaupun winter kayak apa, bisa ngatasi apa enggak, perlu doa juga. Jadi maksudnya tidak kok mengandalkan. Ngurus masjid juga gampang atau susah? Ya susah-susah gampang istilahnya. Maka selain ditekati dengan ikhtiar lahiriah, zahirnya, maka juga perlu doa juga. Maka di sini disebutkan wa kadzalika du'a, dan demikian juga doa adalah menjadi obat. Seakan-akan ini belakangnya adalah kemarin yang bahas Quran itu obat. Begitu juga doa, sambungnya begitu. Ini yang agak belajar ini bapak-bapak Klaten ya, karena segmennya ada yang sudah agak nyambung bahasa Arab, ada yang mesti ikuti aja. Tapi bapak-bapak yang kepengen penasaran bahasa Arab mestinya kesempatan bagus untuk mengikuti literatur Arab. Apalagi ini kan sudah ada harokatnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya doa itu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi, termasuk sebab-sebab yang sangat kuat dalam rangka untuk menolak apa-apa yang tidak kita inginkan. Yang kita tidak inginkan misalnya hidup sengsara, dalam kemiskinan, kurang enak kemana, terus lemah, malas, dan sebagainya kadang tidak inginkan. Terus kemudian tidak harmonis, tidak damai, termasuk tadi yang kita sebutkan galau dan sebagainya tadi itu, resah, tidak tenang, masa tiap malam hampir nggak bisa tidur, nggak tenang. Maka sudah. Nah saya sudah doa Pak Ustaz, Bismika Allahumma ahya wa bismika amat, masih gelebak. Berarti harus ada yang dievaluasi, karena Rasulullah pasti tidak pernah dusta. Maka kalau saya jawab agak lebih awal, sudah di Bismikallahi, sudah didoain aja gelebak, kalau enggak malah bisa lebih lagi. Kadang juga ada yang ngeledekin doa, wah doanya enggak mempan, lebih mempan narkoba. Saya narkoba satu pil langsung lesek, langsung lelok, tidurnya nyenyak. Bahkan sampai 2 hari nggak bangun-bangun, motornya mati, overdosis. Jadi kita yang sudah ikrar, sudah bersaksi gitu, sudah raditu billahi rabba, setiap dikasih petunjuk, dinasihati, jangan pernah lonjakin. Kalau bahasa orang tua mualaf, dan jalannya aja praktekin. Nanti pada saat gilirannya Allah ya, sudah ada gelisah apa misalnya, lagi nyangkut apa misalnya, agak difitnah apa tangga dan sebagainya. Wa husulil matlubi, doa itu termasuk sebab-sebab yang kuat untuk memperoleh, usul itu mendapatkan al-matlubi yang diinginkan.
Saya tadi kan baca ini terus ini kayaknya tuh seret terus apa namanya pahit karena ludahnya datang dalam di antara misalnya kalau contohkan walakin cuma hal yang harus disadari juga qad yatakhallafu atharuhu. Masya Allah. Ini disuruh dulu amal berat. Kalau batak-batak itu nadanya kayak nadanya ridho gitu. Yang nggak adil sama-sama ngaji, yang satu minum, yang satu ambil. Tapi bapak-bapak lihat saudaranya seger itu sudah agak seger. Karena orang mukmin itu satu tubuh. Ketika yang satu bahagia itu yang lain. Ya. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu. Cuma memang harus disadari terkadang berbeda atau tertunda. Yatakhallafu tertunda. Atharuhu efeknya. Sudah didoa kalau tidak kunjung. Katanya apa yang kita minta akan berhasil. Dapat. Sudah terdoain. Nah, saya tunggu-tunggu tidak ada. Jadi siapa? Terkadang agak yang takhallafu. Asarul, apa tadi itu? Asarnya, dampaknya. Apa itu sebabnya di antaranya? Imma lidhafihi fi nafsihi. Bisa jadi karena lemahnya doa. Jadi doanya tidak cocok. Jadi pas kasus apa, misalnya penyakitnya apa, kok doanya yang lain, karena doa kan beres. Kurang fokus doanya. Disebut lemah ini, bukan berarti doanya ini dalilnya lemah, bukan, artinya doa ini rohnya. Maka digambarkan di sini bi ayyakuna du'aun la yuhibbullah. Sebagaimana sebuah doa yang ternyata Allah malah tidak suka. Misalnya tadi, kalau seandainya contohkan di tengah internal keluarga dilarangnya Allah puji, istri kurang nurut. Terus kita doa saking senang, Allah semoga cepat engkau ambil ya. Ambil nanti biar. Nah itu bisa jadi dosa doain biar cepat mati itu malah awet aja, malah menjadi itu masuk doa yang Allah tidak sukai. Balik lima fihi minal udwani, karena mengandung permusuhan, udwan. Wa imma lidhafil qalbi wa adami iqdarihi 'ala Allah, dan bisa juga doanya sudah pas, tapi ketika kita memanjatkannya itu hatinya lemah. Lidhafil qalbi, karena lemahnya hati kita. Yang lemah itu kurang mantap, masih ngambang. Wa adami iqbalihi, dan tidak adanya madep. Nah kamu apa doanya apa namanya sini terocos terus kemudian kamu belajar, istilahnya begitu, belajar. Kan kita kadang begitu, secara melafalkannya, membunyikannya mungkin lancar, tapi dia kosong gitu, tidak ngeh apa yang diminta. Maka biasanya guru-guru kita yang mulia, para ulama juga menyarankan kalau memang sekiranya perlu dengan bahasamu sendiri juga boleh doa itu sampai begitu. Cuma memang baiknya ya harus dipertahankan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Lebih gimana biar madep? Ya ditelusuri lafalnya biar paham juga. Berarti mempertahankan doa yang diajarkan Allah juga jalan, kemudian isi dan roh nyawanya doa ini juga dihayati. Itu baru cakep itu. Cuma kadang kita sering doa-doa tapi yang tadi
Maka masing-masing kita tengok dirinya dan bercermin. Makin berbuat ini. Sama, Bapak sekalian tulisannya berbuat. Ini. Wajam iyatihi alaihi wattat du'ai, atau tidak pas jamaah itu kumpul ketemu dengan waktunya kurang pas. Kurang ngambil waktu-waktu yang istijabah. Maka kenapa di sepertiga malam ini hampir ketemu, waktunya bagus, lagi ingin. Bapak-bapak minta sehat ketika pas kondisi badan sehat dengan pas kondisi sakit itu lebih apa namanya, mantep mana itu? Pas sakit. Seandainya pas. Maka ketika apa namanya pas pilih, tapi kalau pas sehat ya Allah biasa. Maka kenapa hikmah bisa jadi kita ambil dari situ, kenapa Allah uji itu, ya doamu agak serius, karena selama ini doanya agak ngambang. Fayakun bimanzilatil qausi. Jadi kayak mana itu, tinggal tariannya. Kalau tariannya agak malas ya ininya ya. Pernah latihan mana? Kalau ngusap begini, cukup berat. Tapi jangan terlalu kencang, nanti malah patah. Yes, lihat. Tapi kalau cuma ini, wa imma li husulil mani'i minal ijabati, atau bisa jadi karena ada penghalangnya. Berupa apa itu? Min aklil harami wa zulmi. Ini yang kaya. Terlalu sering makan haram, walaupun waktunya sudah bagus, dan sebagainya, kok tidak. Datang katanya tadi itu li husulil matlubi, apa yang kita minta itu berhasil, kesampaian. Tapi ini kok enggak, bisa jadi gitu. Nah tentu ini yang dimaksudkan tidak hanya hajat-hajat pribadi kita, hajat nasional kita bisa jadi gitu. Oleh karena itu kalau seandainya bangsa ini bisa jadi ya lebih bagus, ya bagus juga sudah sering mengadakan doa bersama, ya bagus. Tapi kalau tidak disertai dengan evaluasi apa namanya korupsi dan sebagainya, itu mungkin ya kurang ya, karena itu adalah yang menghalangi. Jadi di beberapa departemen atau kementerian dan sebagainya sering mengadakan doa, tapi kalau ini tidak dibenahi termasuk yang menghalangi. Cuma yang lebih penting daripada sudah sering makan haram, doa juga enggak, malah lepas-lepasan ini, liar malah. Nah kalau liar, apa jadinya negeri ini? Jadi maksudnya nasihat ini adalah doa-doa yang sudah selama ini kau panjatkan, yang sudah dibiasakan, maka harus dibenahi min aklil haraminya. Bapak-bapak bisa bayangkan, jangankan yang soal biasa, soal dunia, kota haji aja juga kan itu biasa juga. Kota haji yang nasional. Ya, ada di internal bisa jadi kata kotak yayasan, bisa jadi donasi ini, donasi itu, bisa jadi donasi Palestina, untuk mungkin ya tidak steril semuanya, karena yang ngurus itu adalah manusia, tidak malaikat. Kalau malaikat yang diiming-iming duit ya, memang dia kerjanya ibadah. Nah kalau ustaz diiming-imingi duit gimana ini? Ya balik lagi, ustaz itu malaikat atau manusia? Manusia ya. Ketika dikasih malah nanyain lagi, masih ada, kan gitu. Apalagi kalau kita melihat kajian dunia itu, memang sengaja oleh Allah diciptakan hijau dan manis. Jadi siapapun di dunia, ketika dipamerkan pasti hijau. Hijau itu menawan
Menawan itu bikin kepencot orang. Apalagi ini wadzulmi itu malah luar biasa. Zalim itu bisa saja nyusahin orang, nakal pokoknya. Dan kalau zalim banyak sekali. Apalagi tentang tadi itu aklil harami dengan zalim itu agar beriringan juga. Nah orang-orang susah itu mestinya harus dibantu, jangan malah ditambahin kesusahannya. Susah. Hak-haknya orang susah harus diberikan, jangan sampai kok gembol. Iya. Bantuan-bantuan apa namanya bencana ya, sampai. Kalau perlu kamu malah nambahin, kamu yang diberikan amanah. Ini malah enggak, malah bocor. Tak umur 1 miliar, malah yang kau kasihkan cuma 1 juta. Untung 90 berapa? 1 miliar dikurangi 1 juta berapa ya? Oh masih banyak ya ternyata ya? Berarti 1 miliar banyak ya? Nah istilahnya itu kan cuma orang segitu, kadang itu cuma lewat kadang. Itu yang disebut dengan berkah. Apalagi kita harus ingat, harus nyadar hidup di dunia adalah sementara. Sementara usia-usia kita ini kan sudah usia berapa? Maka jangan sampai lalai gitu, mengorbankan. Jangan sampai mengorbankan masa akhirat. Warainul dzunubi anil qulubi. Nah, ini juga tumpuk-tumpuknya dosa-dosa yang mengiringi itu yang menjadi kenapa apa yang kita inginkan padahal sudah didoain kok tidak diijabah-ijabah. Penyakitnya kok masih aja. Penyakit kemiskinan, penyakit kebodohan, penyakit kenakalan, tawuran, kerusuhan. Wastila'il ghaflati wasyahwati wallahi. Belakangan juga ya. Pastilah penguasaan, mendominasi rata, menjamur orang yang pada lalai, mengumbar sahabat itu kesenangan. Jadi sahabat itu tidak hanya birahi seks aja ya, tapi senang. Yang kemarin pernah saya sebut itu horek apa itu kan sudah saking keseng, saking ngumbar itu maksudnya tidak ngering, kesenangan. Sampai sontok ditumpuk berapa biji, 20, gede-gede berapa buat, belem, itu kupingnya kok kuat ini. Iya. Tapi lah itu yang terjadi. Apalagi belakangan mungkin ya, maaf ya. Bukan berarti ya kayak yang goflah kafe misalnya kalau tidak dikawal dengan ngaji mungkin ya juga lepas. Ya terlalu santainya nanti di akhirat. Kalau sekarang nyantai di sana nanti repot malah repot kebalik. Santainya nggak seberapa di sini, repotnya sengsaranya di akhirat malah permanen. Karena kita sangat menyadari bahwa dunia itu adalah waktunya nanam, jangan nyantai, nanam. Nanti tinggal mundur. Wa ghalabatiha alaih kama fi mustadrakil hakim, sebagaimana yang ada di kitab Mustadrak. Nah, Mustadrak ada istilah baru. Jadi hadis-hadis sahih itu banyak sekali. Tidak hanya terhimpun di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Di luar kitab ini masih ada beberapa hadis-hadis. Oleh Imam Al-Hakim berubah untuk dikumpul. Maka terkumpulnya jadi banyak disebut dengan mustadrak. Yang mana disebutkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha", berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah.
Dan di saat dirimu minta betul-betul wa antum dan kalian itu mungkin yakin, tidak ngambang, yang mantap bil ijabah, dan kamu yakin akan diijabah. Makanya berarti kalau tanya kemana berarti kita banyak. Nah, kemarin saya ngaji menyimak penjelasan dan tausiahnya Abi Amir, Dr. Amir Faisal. Di antara beliau ungkapkan untuk contoh ini adalah Nabi Musa. Ketika tongkatnya diginikan itu, kira-kira yakin atau ragu? Kalau ragu ini sampai 1000 ya. Iya. Jadi tak sebelahin semoga nanti jadi daratan. Jadi ketika Nabi Musa yakin, baru Allah ijabah. Ya kalau terus banyak. Termasuk ketika kita baca fiqh sunnah, at-tadawi dan sebagainya itu. Pernah itu sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW sebuah sakit, kemudian sudah berusaha untuk ikhtiar, enggak sembuh-sembuh. Maka Rasulullah SAW ajar, taruh tangan ke bagian yang sakit, usap, seraya baca Bismillah, 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 Bismillah. Disebutkan 3 kali, kemudian menyebutkan 7 kali. Setelah itu timpali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhari. Kalau diterjemahkan, aku berlindung maksudnya kepengen diselamatin, min syarri ma ajidu. A'udzu bi'izzatillah, ada bi'izzatillah. Aku berlindung dengan izzat maha agungnya Allah, wa qudratihi, dan maha kuasanya Allah. Minta dilindungi dari apa? Min syarri ma ajid, dari buruknya aku yang aku dapatkan. Aku lagi dapat ini. Semoga engkau lindungi jahatnya ini ya Allah. Pas lagi serak atau lagi kemarin saya tenggorokan itu namanya apa? Radang. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Apalagi setelah Bismillah sudah doa terus dan jaya mungkin lebih jasad juga mungkin. Tapi ya sabar, jangan sampai terus Bismillah, Bismillah. Terus langsung fasih, suaranya bening gitu. Nah nanti toko-toko obat tutup semuanya. Tapi maksud saya, dirimu ketika dinasihati Rasulullah jangan sampai jalan aja. Kok perlu minum obat? Minum, silakan. Tapi jangan sampai ngejek tadi itu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Anaknya kok agak tadi mana kok kok bedanya anak? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kok misalnya ada nasihat itu blaburi blaburi minyak goreng, tapi jangan jelantah, minyak goreng, kemudian dikasih bawang merah, kemudian dikasih ini, kemudian Bismillah. Jadi Rasulullah menasihati Musa itu bisa jadi diterjemahkan mijet juga bisa, notok juga bisa. Kita harus ini karena sudah modern. Tapi notokmu jangan cuma notok kosong, tapi harus ada Bismillahnya. Itu yang bedanya. Biar di tengah-tengah kamu mijet, di tengah-tengah kamu notok, itu adalah satu ibadah menghidupkan sunnahnya. Melanjutkan sedikit di bawahnya juga menegaskan sangat pentingnya kalau doa itu betul-betul yang mantap, yang yakin, jangan sampai kosong, jangan
Jangan sampai mulutnya itu membunyikan sesuatu, akan tetapi batin dan fikirnya tidak menyertai. Maka hal itu akan membatalkan kekuatan doa yang dipanjatkan. Sebagaimana dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun." Allah itu maha baik. Baik zatnya dan sebagainya. Sehingga karena baik, maka dia layak dan tidak mau menerima illa thayyiban, kecuali yang baik juga. Sedekah itu baik, tapi kalau barang yang kau sedekahkan itu hasil dari yang tidak baik, maka Allah tidak berkenan menerima. Berangkat umroh itu baik, namanya umroh, sangat dianjurkan. Tapi kalau cara pemberangkatan itu adalah merampas haknya saudara, juga tidak baik. Apalagi biayanya dan dananya. Kalau seandainya dibilang adalah syubhat atau haram dan sebagainya, maka jangan sampai termasuk kita sholat bolak-balik tapi pakaiannya harus dipastikan dari yang baik atau dari yang halal atau tidak. Kalau ini dari Al-Amin, kenangan dari Al-Amin ini. Apalagi dipesan ukurannya berapa Ustaz ini? Pak Sabti masih hafal. Malah tak pakai terus biar cepat kumuh, biar cepat gitu. Ini masih bagus apa? Yang mau ada ya. Nanti tak sobek dikit biar modus gitu. Entar jumlahnya udah belum gitu. Nomor berapa sih kemarin ya? Wa innallaha amara al-mu'minina, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bil mursalin, sebagaimana Allah perintah kepada para nabi dan para rasul. Apa itu? Faqala, kemudian Allah Ta'ala firman, ya ayyuhar rusul. Sebenarnya tidak Allah perintah kepada para rasul, tapi sekaligus juga perintah kepada para manusia. Wahai sekalian para nabi dan rasul, kulu, makanlah kalian minat thayyibati, dari yang thayyib, thayyib gizinya maupun thayyib cara memperolehnya. Jangan sampai kecoak-coak kau makan yang haram-haram, tikus dan sebagainya dulu pernah. Apalagi narkoba, apalagi dan sebagainya kalau terus mabuk dan sebagainya. Atau sudah gizi, tapi ternyata itu adalah hasil rampasan kezaliman. Mana tadi ya? Wa'malu, dan kerjakanlah, amalkan, jangan sampai bengong aja, jangan sampai nganggur aja, kerjakan solihan, amal-amal soleh. Jadi ayat ini kok dipasangkan antara makan dengan amal soleh, biasanya nyambung. Kalau selama ini konsumsimu tidak thayyib, maka diajak untuk amal soleh itu biasanya melawan dia. Jadi walaupun kakinya itu sehat, tidak ada asam urat, tidak ini, tapi ketika diajak untuk melakukan itu berat. Tapi kalau untuk menghadiri sonhor, wah malah dari awal dia yang dorong, dia yang ini. Bisa jadi begitu. Termasuk lesannya, kenapa kok susah diajak untuk baca Fatihah, baca. Itu selama ini saya awal makan saya udah hal. Tapi ketika tahsin itu mencapai makhraj ain kok susah. Itu tidak karena makanan nih kalau itu, karena sudah lidahnya sudah kaku, udah dari dulu, makanya agak dilemes-lemesin gitu. Dan seandainya dari makan haram mau lebih kuat lagi itu mungkin. Tapi alhamdulillah walaupun kayak apa, semakin kesini tobat, sudah yang lalu malah semakin mendekat kepada Allah SWT. Karena dalam hadisnya juga begitu, Allah itu maha menerima tobat, menerima senang kalau diadui. Sholat
Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku Allah bima ta'maluna, dengan apa-apa yang kamu kerjakan, alimun, maha mengetahui. Berhubung maha mengetahui, maka akan dibalas. Mustahil terlewatkan namanya. Walaupun DKM tidak tahu, tapi Allah maha tahu siapa-siapa yang hadir. Maka yang ngaji seperti kenapa tidak perlu di absen. Jadi nanti di akhirat tidak, Pak DKM mana catatannya ikut ngaji kemarin itu, mana yang ngantuk, mana yang maknani, mana yang enggak, mana yang tak tahu. Iya. Mana yang menyimak, mana yang tidak. Kalau daripada udah ada kemarin. Ini yang bisa kita simak sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati ma razaqnakum dan selanjutnya. Oleh itu yang pasti secara judul utamanya, doa itu bisa menolak apa-apa yang kita tidak sukai dan akan segera mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Oleh itu jangan sampai diremeh dan disepelekan doa itu. Tekuni aja, laksanakan. Pada gilirannya Allah berkehendak, maka akan terkabul pada waktunya. Semoga kita bimbingan terus Allah petunjuk, sehingga doa tidak hanya segitu, akan tapi menjadi tabungan tumpuan amal soleh kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.